kasus Vena Melinda, bakal banyak pengacara diuntungkan masuk TV. Bakal banyak pengacara diuntungkan masuk TV. Ada dua grup pengacara yang diuntungkan dengan adanya kasus Vena Melinda karena Hotman pengacaranya langsung viral. Grup pertama pengacara adalah yang akan mendapat keuntungan karena ikut masuk TV, ya, ikut masuk TV. Oke. Jadi terima kasih sama Hotman, itu grup pengacara yang pertama. Grup pengacara yang kedua adalah pengacara yang sudah nyinyir, sudah lama. 3 bulan yang aku selama ini benar-benar aku bingung mau ngapain, mau ngomong sama siapa. Tapi qadarullah, dengan ada peristiwa berdarah itu akhirnya aku bisa dengan berani mengungkapkan bagaimana penderitaan istri Zendis yang selama ini aku ingin mempertahankan perkawinan. Tapi aku udah antara sana dan gak sanggup lagi. Tapi aku udah antara sana dan gak sanggup lagi. Hawa panas perseteruan Hotman dan Hotma memang sudah terasa menguat. Dalam video postingannya, Hotman menyebut-nyebut pengacara yang hanya bisa nyinyir tanpa mampu melawan dengan prestasi. Namun publik sudah langsung paham kemana arah kalimat Hotman. Melawan orang saingan bukan dengan cara nyinyir, tapi berprestasi. Oke? Nyinyir gak ada gunanya. Melawan orang saingan bukan dengan cara nyinyir, tapi berprestasi. Oke? Nyinyir gak ada gunanya. Dan siap-siap pada pengacara-pengacara yang selama ini bergusuran sama gue, mulai digusar nih, cari kelemahannya Hotman. Gimana cara jatuhkannya Hotman ini? Dan kok bisa hanya istrinya satu, sedangkan dianya udah ngomongnya sih lembut, lembut ya. Gue nggak takut siapapun kau cuma perantau semuanya, oke? Dan saya lebih senior dari kau semuanya. Lu mau nggak sama Vena gitu kan? Dia ketawa gitu kan, nggak berani, dia bilang gitu, karena aku masih takut lah, dia bilang gitu. Berteman aja dulu mak, dia bilang. Ya terjemput lah ceritanya gitu. Aku bilang, wah ini kayaknya roman-romannya udah bisa deket nih gitu. Tapi pas aku tanya, Fer gimana? Belum gitu, masih teman aja, masih belum berani gitu. Nggak lama kemudian ada cerita ya. Awalnya kan aku menolak juga Adi untuk jadi orang yang terdekat sama aku. Tapi dalam 2 hari yang aku lihat, ya mungkin Allah juga ya punya kuasa membolak-balikan hati aku. Karena keesokan harinya setelah aku tolak, karena Adi juga ngomong, oke, gak apa-apa saya tetap jadi sahabat kamu sampai kamu menemukan orang yang bisa jadi suami kamu. Nah itu poin buat aku menjadi nyaman kembali. Dan besoknya terus aku bilang, aku doain kamu bahagia ya. Dan besoknya pas waktu sholat aku, yuk kita sholat yuk. Nah begitu dia jadi imam, itu sih yang bikin aku kayak kaget. Wah ternyata luar biasa apa yang aku impiin dari sholat-sholat itu, ya Allah, supaya dapat imam yang mengiringi, yang memimpin sholat-sholat itu ada di dia semua. Tajwidnya bagus, doa-doa pendeknya bagus. Aku takjub sih memang. Kemudian sama Fania terutama, sama Fania tuh sayang banget. Dan Fania tuh apa yang gak mau lepas, dan apa yang Abi punya sekarang mungkin belum terlalu banyak, tapi dia bela-belain buat Fania. Jadi dari hari ke hari itu yang aku nilai sih. Dan tiba-tiba aku juga saya ngurusin. Dulunya kan memang waktu belum ada Vena kita selalu main bertiga kan. Aku, Dian, Ferry itu selalu kemana-mana bertiga. Dan aku sebagai seorang sahabat memang udah menganggap Ferry itu udah seperti adik. Jadi mensupport dia, membangkitkan semangat dia. Dia kan sering sakit. Terus saya punya keyakinan bahwa Ferry ini bisa bangkit kok. Kalau aku merasa bersalah, akunya mesti harus tahu dari awal dong. Ketemu sih enggak ya, aku cuma WA-WAan aja. Cuma aku berharap semoga dia bisa udah nggak mau ikut-ikutan kayak dulu, takut salah ntar malah. Cuma aku bilang, aku dampingin kamu dalam keadaan susah dan senang. Udah, kalaupun kamu terbukti salah, aku dampingin kamu. Kalau kamu terbukti kamu memang bersalah, ya udah aku support kamu supaya kamu lebih bisa lebih tenang. Karena kayaknya dia tuh dihujat banget gitu kan. Kasian juga aku aja yang pernah punya rasa kesel sama Ferry, kecewa sama Ferry banget gitu. Aku bisa maafin dia gitu. Ferry tidak mengakui bahwa dia sudah bersumpah demi Allah bahwa kalau nggak salah saya sumpah hanya untuk orang tua dan hanya untuk istri. Oke. Terus kalau sumpah ke saya itu untuk apa? Mungkin untuk pembelaan kali ya, untuk membela diri atau enggak untuk lebih supaya meyakinkan. Untuk meyakinkan ya. Dia bilang sama kami, sumpah demi Allah demi Rasulullah tidak akan ada acara apa-apa lagi di Jakarta kecuali di Bali. Setelah dia telepon saya, dia ngomong, Elma, mami sudah ngobrol sama saya,
sepakat acara dibatalkan. Oh gitu ya Fer? Iya Mak, daripada nanti ada biaya-biaya lagi lebih baik nggak diteruskan aja, jadi hanya diteruskan di Bali gitu kan. Itu jadi Ferry yang nelfon saya dulu. Terus tiba-tiba saya otaknya berpikir saya kok kayak mau ngegetok dia gitu loh masalah uang. Saya sampai bilang saya haram makan duit kamu, nggak akan kayak gitu. Terus kalau omongan-omongan itu, kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Cerita perseteruan Elma dan Ferry ternyata berakhir anti klimaks. Setelah kini, Elma terlihat seperti mati-matian membela sahabatnya itu. Elma bahkan seperti tak peduli menjadi bulan-bulanan netizen karena dianggap terlalu membela Ferry. Memang, nyaris semua statement Elma ada aroma pembelaan pada Ferry yang disebutnya sudah pasrah, termasuk ketika Vena Melinda tak memberi maaf, serta memilih mengajukan gugatan cerai. Bagi Ferry, semua ini dianggap sebagai perjalanan hidup yang memang niscaya sehingga tidak ada pilihan kecuali menjalani dengan hati ikhlas. Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya memang merasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan bercerai. Dia nggak mau bikin sesuatu keadaan jadi lebih emosi. Intinya dia nggak mau melihat emosi supaya intinya dia udah pasrah aja deh. Aku pasrah, kalau emang Vena mau cerai sama aku nggak apa-apa Mak. Mungkin ini udah jalannya seperti ini gitu kan. Tapi aku berharap aku bisa dia tahu bahwa aku tuh masih sayang, mencintai dan ingin memperbaiki. Tapi kalau Venanya udah nggak mau ya. Menurut Ferry kan kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu, cuma kan nggak ada yang percaya gitu karena dia sudah terlalu banyak dijulitin netizen sebagai laki-laki yang gimana, udah tau lah kita ya gitu kan. Jadi dia ngebela diri itu udah nggak bisa, dia tuh pasrah walaupun dia berkali-kali bilang Mak, gue bukan orang jahat Mak. Ya aku percaya, tapi gimana menjelaskannya gitu kan, karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu gitu kan. Ya kamu harus bisa bicara, aku bilang, dengan yang sebenarnya, jangan sampai akhirnya nanti tambah terpojok. Dia bilang aku nggak mau bikin Vena marah, jadi lembek banget gitu loh. Aku kadang suka kesel sama Ferry tuh kalau dibilang iya kamu ini iya aja, intinya untuk meredakan emosi gitu.